Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai PR online. Langsung saja kita ke cara mengerjakan PR online. Yang pertama, yang harus disiapkan bisa HP ataupun laptop. Kemudian yang kedua, pastikan paket data ataupun WiFi bisa terkoneksi dengan baik, karena di PR online ini membutuhkan WiFi ataupun paket data, sehingga ketika tidak punya paket data otomatis tidak bisa mengerjakan PR online. Nah, kemudian masuk ke link yang saya share di grup. Nanti pada waktunya saya akan share grup mengenai link di PR online ini. Kemudian klik link tersebut, nanti akan masuk ke halaman PR online. Di sini akan muncul di situ tentang PR online kelas 4A. Di sini nanti berada di tema 6 tentang cita-citaku. Di situ ada petunjuk khususnya. Jadi di tema 6 nanti ada 50 soal yang terdiri dari 5 muatan pelajaran: PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDB. Nah, setiap muatan soal itu terdapat 10 soal, di mana setiap soal memiliki nilai 10 poin. Jadi ketika benar semua, berarti nilai totalnya bukan 100 tapi 500. Nanti kita bisa melihat hasil kita per masing-masing mupel. Jadi misalnya PKN benar 10, maka nilainya nanti 100. Tapi diakumulasikan jadi 5 soal, jadi 500. Kemudian rule yang kedua, soal dijawab dalam satu waktu. Artinya ketika sudah menjawab, kemudian disubmit, tidak boleh menjawab lagi. Ya, nanti akan ada ketika anak-anak mengerjakan 2 kali, maka yang dihitung adalah input yang pertama atau pengerjaan yang pertama. Jadi input yang kedua tidak dihitung. Kemudian waktu pengerjaan 120 menit. Kemudian baca soal dengan teliti dan kerjakan dengan baik. Yang pertama, langkah pertama, masukkan nomor absen sesuai nomor absennya. Di sini saya akan memasukkan nomor absen 1. Kemudian tulis nama lengkap, bukan nama panggilan. Misalnya di absen 1 di kelas 4A itu adalah Arya Abraham Arya Abdillah. Kita klik Abraham Arya Abdillah. Kemudian masukkan passwordnya. Untuk password dapat diperoleh di grup, jadi tidak saya share di sembarang, nanti dilihat di grup. Kita masuk next. Tunggu. Nah, di sini ada soal yang pertama tentang PKN. Di sini ada 10 soal. Silakan dipilih ataupun diklik sesuai jawaban yang benar. Misalnya di sini ada soal nomor 2 tentang Sita seorang penari dari Bali. Setiap kita ketika menyaksikan Sita menari Taris Mimpi, yaitu misalnya kita pilih B, mana kita klik yang B. Kemudian dijawab semua, atau ketika belum bisa boleh dilewati. Klik next untuk ke mupel selanjutnya. Kemudian dijawab sesuai dengan soal yang ada. Kemudian ini saya next karena ini hanya sebatas tutorial, jadi nanti dijawab sendiri. Next sampai ini IPS, kemudian next SPDB yang terakhir sampai 50 soal. Kemudian next untuk dimasuk ke page terakhir. Nah, page terakhir berisi tentang konfirmasi. Isinya adalah jika sudah yakin dengan jawabanmu dan sudah dijawab semua, klik submit. Tapi jika belum, kamu bisa pilih back untuk memperbaiki jawaban atau mengisi jawaban yang kosong. Nah, ini saya anggap sudah selesai, jadi saya klik submit. Maka nanti akan muncul page seperti ini. Jazakallah telah mengerjakan PR online. Tetap semangat belajar dan jangan lupa rajin ibadah. Ingat, tidak boleh dikerjakan ulang. Nah, kita bisa melihat skor kita. Klik skor. Nah, dari 500 poin, nah tadi yang saya input, ternyata saya mendapat nilai 0 karena saya tadi hanya input 1 dan itu pun salah. Nah, kita juga bisa mengecek nilai PPKN kita. Di sini juga 0. Kemudian Bahasa Indonesia 0 juga. Jadi artinya ketika kalian nanti jawab benar, maka di sini akan muncul poin sesuai jawaban benar kalian. Nah, kemudian IPA
dan seterusnya. Jadi di sini akan muncul semua nilai yang ada di kalian masukkan, tergantung benar atau salahnya kalian. Nah, itu tutorial cara untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas PR online. Jadi intinya PR online ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan yang paling penting adalah kejujuran, karena kejujuran itu lebih berharga daripada nilai. Bahkan nilai 100 pun kalau kalian tidak jujur, maka itu tidak ada artinya. Jadi nanti kerjakan dengan jujur, jangan sampai membuka internet. Tapi kalau membuka buku diperbolehkan, ataupun bertanya diperbolehkan, asalkan kalian mudeng apa yang kalian buka ataupun apa yang kalian tanyakan, dan tidak boleh dikerjakan secara double. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika yang perlu dipertanyakan, kritik maupun saran silahkan hubungi di nomor saya sesuai yang ada di grup ataupun di nomor di HP orang tua kalian masing-masing, tentunya sudah menyimak nomor saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.